untuk memilih pengurus. Terjadi mekanisme luar biasa, rapat berhari-hari, WA, debat di WA group. Ya. Siapa yang cocok jadi ketua, sesuai enggak dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kan? Itu semua itu kan bukan ini harus beda ya antara orang organisasi dengan non organisasi. Kalau orang non organisasi dia baper, bawa perasaan. Kalau orang organisasi itu dia tidak akan bawa perasaan gitu. Dia menggunakan logika dan dasar-dasar organisasi. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang masih baper di organisasi, semua kita kan ngomongnya organisasi kan pakai anggaran dasar kan. Mau jadi pengurus ranting nih standarnya ini loh. Ya, diingatkan oleh DPD. Kalau memang terjadi pengecualian, ya harus dibuat berita acara. Mengapa? Kalau misalnya jadi pengurus DPC harus seperti ini. Gitu. Mau jadi ketua ini harus ini. Gitu. Nah ini kan tidak mudah. Ini perlu bertahun-tahun nih. Apalagi sampai ke level pengurus DPD. Ya kan tidak mudah. Awalnya mungkin ya ikut-ikutan, tetapi sebenarnya itu sudah sesuatu yang sulit sebenarnya. Dengan begitu, manajemen sendiri bisa mengetahui letak kekurangan manajemen sehingga dapat diperbaiki dan tujuan manajemen dapat tercapai. Nah, ini yang memang menjadi sesuatu yang agak sulit. Bagaimana mengendalikan itu? Tetapi dengan adanya pendelegasian tugas dan wewenang masing-masing organisasi itu bisa mampu ya menjembatani ini kan begitu. Nah, itu tidak mudah ya. Saya ingat dulu penyelesaian kasus pemuda Katolik itu cukup lama tuh. Dengan PMKRI ada 2, di PP-nya itu ada 2, ya sampai pastor di KWI aja udahlah katanya, biar dia sendiri, sampai lama tuh, ya. Nah itu ya jangan terjadi di wanita Katolik RI lah, kasihan. Kasihannya siapa? Kasihannya pengurus di tingkat daerah, ya. Kalau kita pakum itu, yang kasihan itu sebenarnya organisasi ini kan membangun yang namanya ya rasa solidaritas yang tinggi. Nah, mengutip dari buku Manajemen Organisasi, Teori dan Kasus 2019, karya Andras Tri Astuti, ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu yang pertama perencanaan, planning. Biasanya perencanaan planning ini sudah ada di PP-nya gitu. Ya kan, PP itu pengurus pusat, ya. Jangan sampai biasanya disebut presidium pusat, ya kan, macam-macam lah namanya tuh. Kalau yang tidak ikut organisasi bingung, apa tuh PP, apa tuh presidium, apa? Ini kadang, ya bagi kita yang awam organisasi ya akan repot, begitu. Nah, perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Jadi perlu adanya rencana strategis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya yakin dan percaya dulu pendiri Wanita Katolik RI dan pendiri PMKRI, pendiri Pemuda Katolik itu sudah memikirkan 100-200 tahun ke depan. Ya. Kita yang mendapat hasilnya. Maka organisasi itu bagi Wanita Katolik RI sudah sampai ke angka 98. Kalau enggak kan sudah pasti ada organisasi tandingan yang Wanita Katolik RI ini. Kan tahap lah disebutnya misalnya. Perempuan Katolik misalnya kan. Karena kata wanita dan perempuan itu kalau wanita lebih kasar katanya. Tapi kan enggak. Tetap kan Wanita Katolik kan enggak ada namanya perempuan Katolik kan. Itu kalau terjadi tandingan lah ya. Kalau organisasi itu hanya direncanakan hanya untuk 20 tahun, pasti ada muncul tuh tandingan karena mungkin tidak terpilih, ya kan, buat organisasi tandingan. Wah, ganti nih, tidak Wanita Katolik Republik Indonesia, Perempuan Katolik Republik Indonesia, ya kan, PKRI. Ya, tapi karena pendirinya memikirkan perencanaan ini untuk organisasi. Kalau bisa nih, selama Indonesia ada nih barangnya ada gitu. Ya kan? Selama Wanita Katolik masih ada, ini organisasi ini akan bertahan lah, kan begitu. Nah, ini luar biasa. Perencanaan berarti membuat sasaran capaian tujuan, cara pengembangan dan pembentukannya.
Sudah dipikirkan nih, kalau misalnya perempuan Katolik ini atau misalnya wanita Katolik ini berpolitik praktis jadi pengurusnya, kacau nih nanti. Oh, makanya pendirinya bilang nggak bisa dan dipertahankan sampai 98 tahun. Nah itu jawabannya. Kalau mau jadi anggota dewan ya silakan. Tapi kalau memang mau dirubah di tingkat munasnya. Tapi munasnya ada enggak perwakilannya dari Kalbar ke sana kan? Nah, kadang kan begini. Orang yang tinggal di ibu kota dia ngatur yang di tingkat provinsi, walaupun provinsinya umat Katolik terbanyak di Indonesia ini kan di NTT dan di Kalbar, ya kan? Nah, jadi kalau di tingkat PMKRI itu kita sudah dorong bahwa pengurus PP-nya itu harus dari Kalbar. Udah 2 kali dari Kalbar tuh. Sekarang bahkan sekjen sampai ke ketua presidiumnya, si Tri Urada itu kan udah ketua presidium, perempuan lagi. Dua-duanya perempuan, dulu Lydia dari itu. Ya. Itu maka saya bilang setelah habis PMKRI ikut wanita Katolik lah, jangan lalu sombong kan begitu. Ini biasanya udah habis di PMKRI lalulah jadi ibu rumah tangga yang baik. Ya kan? Datang duduk dia manis kan begitu. Ya. Banyak kawan-kawan saya itu kok jadi dulu ya sampai tidak tidur-tidur ya. Mikirkan misalnya MPAB, ya kan? Sampailah dibawa di rumah. Ya. Ujung-ujung udah jadi ibu-ibu kok enggak ikut wanita Katolik. Alasannya udah capek katanya. Enggaklah capek, ini kan organisasi kan. Harusnya dibuat organisasi itu kan berjenjang oleh gereja. Berikutnya planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Contoh untuk sekarang ini kan moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan sesuatu program pemerintah, terutama dulu dicetus oleh Lukman Edi, Menteri Agama ya, Pak Lukman Edi. Itu tujuannya agar ya menangkal paham radikalisme dan paham ekstremisme. Kalau yang radikalisme itu kan disebut dengan ya disebut kelompok ekstrim kanan, ya kan? Kalau yang ya model kayak PKI atau apa itu kan ekstrim kiri gitu. Ya. Jadi kalau orang ekstrim kanan itu dia saja yang merasa benar di dirinya gitu. Kalau ekstrim kiri ya kan itu pahamnya yang dianggap benar. Nah, makanya moderasi beragama ini berada di tengah-tengah itu, moderat itu tujuannya adalah untuk ya memperkuat 4 pilar bangsa tadi itu. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian Undang-Undang 1945 kan itu 4 pilar bangsa yang memang harus disosialisasikan terus. Ya. Dan saya yakin dan percaya Ormas Katolik ini semua asasnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul ya? Kalau keluar dari itu jangan masuk Ormas Katolik itu karena tidak sejalan dengan itu tadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Motonya Monsinyur Sugio Pranoto. Itu saja sebenarnya kalau kita lihat Ormas Katolik. Selanjutnya pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Saya selalu ingat dulu itu pesan dari bapak-bapak. Kalau wanita Katolik RI itu mohon tidak membicarakan tentang materi, tetapi membicarakan tentang bagaimana menjadi perempuan Katolik yang berhikmat. Lalu adalah yang buat kaderisasinya perempuan berhikmat, kan begitu. Maksudnya tujuannya berhikmat itu artinya mampu, ya kan, mendampingi suami dan membantu suami membesarkan anak-anak untuk menjadi ya generasi yang berguna bagi bangsa, negara dan tanah air serta gereja. Akan begitu. Ya. Tiba-tiba dilihat ada peluang nih kan. Nah, nanti yang direkrutnya adalah wanita Katolik RI, ramai kan, ujung-ujung sepi kan. Tapi wanita Katolik walaupun
sudah seperti itu tetaplah eksis. Kemudian organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya apa yang dipersiapkan gereja sebenarnya? Sebenarnya gereja ini luar biasa, ya. Maka wanita Katolik RI itu bisa bertahan karena dia selalu, bukan menempel ya, karena dia bisa bersekutu dengan gereja begitu. Aktif di gereja. Dulu pemuda Katolik itu ada di komisariat Stella Maris itu karena setelah OMK kami itu langsung dikaderkan jadi pemuda Katolik gitu. Nah, begitu juga yang agak unik PMKRI kurang melekat begitu. Ya kan? Apalagi kalau untuk anak-anak di kota ini pasti kesulitan cari anak kota Pontianak yang kader PMKRI cabang kota Pontianak itu tidak ada. Bukan bahkan tidak ada gitu. Ya kan? Saya lahir di sini malah jadi kader PMKRI cabang Sungai Raya sana, kan lucu. Ada alasannya tuh. Ya kan? Penuh liku-liku itu namanya. Lucu gitu, Pak. Coba tanya sekarang kader-kader yang itu. Ya, itu banyak orang anak-anak dari daerah. Makanya ketika dia pulang, dia ke daerah sana, sedangkan yang di kota sendiri itu tidak kenal tuh PMKRI. Ya mungkin anak-anak dari ibu-ibu ya tidak aktif di PMKRI. Mengapa? Ya tidak tahu kan begitu. Karena kesibukan di kota ini kan lebih tinggi, kompleks. Nah, maka pengorganisasian itu harus sinergis. Selanjutnya keanggotaan. Keanggotaan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Menangnya wanita Katolik RI ini kalau saya lihat sekian, ya tidak lama sih saya mau observasinya, sekitar 10-5 tahun itu menangnya satu. Ya. Dia itu selalu berada di dalam gereja dan orang yang adalah aktif di DPP, aktif di komunitas, ya kan? Dan dia selalu ya kan bergerak itu berdasarkan kebutuhan gereja. Ya, misalnya kebutuhan gereja apa? Misalnya ada kegiatan wanita Katolik RI selalu mengambil peranan bagian perut yang memang sangat diidam-idamkan oleh semua orang kan. Jadi dia tetap, saya lihat gitu, enggak di kota Pontianak, enggak di Kabupaten Bengkayang dulu saya tinggal, hebat dia. Dia langsung ngambil di bagian posisi yang akan disenangi oleh semua orang. Ya kan? Nah, itu yang saya lihat kehebatannya. Dia mengambil ruang di situ gitu. Wanita Katolik RI siap untuk mendukung kegiatan gereja, apalagi kalau kegiatan yang ramai itu pasti ya kan konsumsi. Saya tidak pernah menyepelekan itu, justru itu membuat wanita Katolik RI itu berakar di paroki-paroki begitu. Ya percaya ya ibu-ibu, betul ya. Semenjak saya muda saya lihat ya ibu-ibu wanita Katolik RI, maka sampai dibilang WK gitu kan, Mama Katolik kan. Apalagi kalau dengan mudika kan, habis selesai kegiatan makanlah nak katanya, ya makanlah kita kan begitu. Sehingga ya jasa wanita Katolik RI ini besar jasanya. Apalagi untuk kami-kami yang mudika kan, habis parkir kan lapar, yang ngajak makan ya ibu-ibu wanita Katolik RI kan begitu. Kan tidak tega dia lihat anak yang tidak makan. Nah itu. Sedangkan yang lain itu memang agak sulit berakar karena tidak masuk ke dalam unsur yang vital. Maka keanggotaan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Tidak banyak nih sebenarnya. Mungkin pemuda Katolik atau PMKRI berpikir ibu-ibu wanita Katolik RI ini banyak kan? Tidak. Percayalah mereka tuh tidak banyak sebenarnya. Tetapi soliditasnya tinggi. Rasa kepemilikannya tinggi terhadap gereja itu. Kalau tidak percaya nanti tanya Bu Monica Ori. Berapa jumlah mereka? Tidak banyak, tetapi mereka mampu untuk menampilkan citra diri itu sebagai teladan. Nah itu yang penting. Berikutnya keanggotaan mencakup perekrutan. Saya tidak pernah lah dengar wanita Katolik RI itu buat mapenta MPAB. Tidak pernah. Kalau PMKRI buat MPAB yang bisa ikut 100.000 itu luar biasa. 100 orang yang ikut tuh bisa luar biasa.
Mereka tidak banyak yang nambah-nambah, tapi mereka tuh konsisten seiring waktu gitu. Itu juga dengan pemuda Katolik yang mau membangun Mapenta ya, saya dengar tuh, ya semoga terjadi ya. Pas pelantikan, pas Mapenta nanti ya. Nah, jadi perlu yang namanya belajar bagaimana sih berorganisasi dengan ibu-ibu kita nih kan begitu. Oh, ada dulu yang pernah ngolok tuh satu orang kawan saya tuh. Saya bilang, kita tidak bisa ngolok mama kita nih, saya bilang kan. Belajar dari mereka, bagaimana sih menghidupkan organisasi. Toh mereka ibu rumah tangga, toh mereka masak, mereka membesarkan kita, membesarkan ya kan, anak dan sebagainya, tetapi mereka mampu untuk tetap eksis begitu. Ya kan? Ya, selanjutnya kita masuk ke pengarahan, directing. Ya, pengarahan biasanya dilakukan oleh pengurus, tugasnya memberi instruksi, membimbing serta meninjau anggota sebagai salah satu cara mencapai tujuan. Jadi mohon maaf, misalnya kalau dia masuk ke organisasi ini, kalau ketua tidak ngomong, sekretaris tidak ngomong, pengurus tidak ngomong, itu akan sulit dia berkembang. Makanya tugasnya memberi instruksi, bukan memerintah. Ya kan, memberi instruksi. Kita mau HUT, ya kan, tolong cabang, ya kan, ditunjuk cabang ini untuk HUT. Nah, misalnya untuk 100 tahun nanti, ya, 100 tahun wanita Katolik RI kan, dari sekarang dah buat panitianya kan, karena kan besar tuh eventnya, ya kan, pendirinya tah. Ya intinya pendirinya sudah beristirahat dalam kerahiman Tuhan kan. Maksudnya kuburannya entah kemana-mana nanti kalau mau tabur bunga. Kan bingung nanti tabur bunga kemana misalnya untuk pendiri. Ya minta tolong yang tahu mana kuburan para pendiri kan. Apalagi kalau di Jakarta udah bertimpa misalnya. Nah, kemudian membimbing serta meninjau anggota sebagai salah satu cara mencapai tujuan. Membimbing serta meninjau anggota yang sudah aktif dulu, ngapa ndak aktif, ya kan? Ya. Karena memang membangun organisasi ini, budaya organisasi ini bukan membangun budaya kerja, tetapi membangun budaya yang namanya ya, bagaimana bisa bekerja sama. Directing harus dilakukan dengan baik karena menjadi penentu keberhasilan organisasi selain kepegawaian. Ya, berarti maksudnya begini. Dalam perusahaan itu kan kepegawaian, tetapi kalau pengarahan bagi anggota itu penting. Makanya biasanya kan kita minta arahan, ya kan? Koordinasi dulu dengan ketua DPD, ketua DPC, ya kan? Kan tidak mungkin ketua DPC-nya tidak diundang kalau misalnya ada kegiatan di rantingnya untuk arahan. Begitu juga untuk kegiatan di DPC tidak mungkin tidak dapat arahan dari ketua DPD, ya kan? Pasti ada arahan, ya kan? Begitu juga untuk presidium di PMKRI kan pasti ada arahan dari ketua presidiumnya kan. Masa ketua presidiumnya ngangguk-ngangguknya, jangan pilih dia lah. Susah lah kalau begitu. Berikutnya motivasi, motivating. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi, membangun motivasi. Ya, disiplin kerja ibu-ibu ini kan tinggi. Ayo ya kan, sampai misalnya ya luar biasa lah. Kegiatan itu tuh sampai detik terakhir tuh tetap dimonitoring, ya kan? Untuk misalnya kegiatan besoknya itu mereka sudah siap pagi hari, harus perfect lah. Minimal itu ya tidaklah sempurna, tetapi ya harus optimal. Kemudian motivasi ini diperlukan supaya anggota bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga dengan demikian tujuan ya ini maksudnya perusahaan ini usaha dari organisasi itu tercapai. Ya. Jadi kalau misalnya mau membuat kegiatan HUT, donor darah, ya kan? Sampai ya pemasangan ini dan itu ya saya lihat detail sekali kalau misalnya organisasi-organisasi itu ya. Kalau PMKRI itu sampai tidak tidur-tidur dia debatnya. Kalau pas MPAB, saya pun bingung debat apa gitu. Rupanya nentukan mana posisi yang ya untuk menetapkan tata tertib saja komanya terpisah saja itu bisa berjam-jam. Nah itu luar biasa lah.
Itulah namanya organisasi ya. Lalu pelaksanaan, aktuating. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau organisasi itu, contoh, tidak ada perencanaan misalnya pergi kunjungan ke Gua Maria, dipaksakan, ya susah kan? Ya betul ya BMKRI ya. Tidak ada program kerjanya kan, masa dipaksakan? Tidak bisa kan? Tidak masuk dia. Begitu juga dengan ibu-ibu kan? Tidak ada itu kan pasti nanti di LPJ-nya diserang tuh, bukan diserang, dipertanyakan. Udah gemetar lah, misalnya ketua ranting, ketua DPC ini mau diserangi katanya, padahal maksudnya mau ditanya. Maklum lah bahasa organisasi ini kan bisa membuat bahasa bersayap. Tegang lah mulai, tidak tidur-tidur ya kan. Salah rupiahnya dah mulailah stres. Ya itulah yang sebenarnya obat stres. Stres jadi obat stres tuh. Karena apa? Karena ya itulah organisasi. Setelah itu kan baik lagi, main poli lagi, senyum-senyum lagi, ngerujak lagi, kan begitu. Itulah organisasi. Kemudian aktuating menekankan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan itu berhasil kalau terjadi yang namanya sukacita, kegembiraan. Makanya ada yang namanya inaugurasi, malam keakraban, entah apalah namanya, makrab. Ya macam-macam lah organisasi itu buat ininya ya. Selanjutnya pengawasan, controlling. Nah ini tidak boleh tidak diawasi. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Maksudnya begini, ketika kita panitia, itu kan ada disebut ketua panitia ya. Itulah manajernya. Dan yang menjadi anggota panitia itulah pegawainya. Ya kan? Kan tidak digaji nih. Masa? Iya kan ketua panitia manajernya. Nanti manajer bertanggung jawab ke pengurus kan? Mengapa tidak sukses nih acara ini? Mengapa orang tidak banyak nata? Mengapa dana tidak ada? Kok tidak ada sumber-sumber dana yang didapat? Kan begitu. Nah biasanya pemasukan itu kan, ya saya salut misalnya ibu-ibu ini, ya kan? Justru mereka yang membawa makanan sendiri waktu rapat, kan begitu. Masing-masing bawa misalnya satu canting beras, satu ekor ikan, ya makanlah mereka. Ya kan jadi sayur lah tuh. Cuman kalau mau diterapkan di PMKRI dan Pemuda Katolik, tidak zaman dah itu zaman dulu katanya. Udah zaman nek mare katanya, susah nih katanya. Nah, controlling juga termasuk penentuan apakah tujuan organisasi bisa tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kalau buat kegiatan dananya 1 miliar, yang untuk kita nih mau 100 tahun wanita Katolik dananya 1 miliar. Tapi dikerjakan dananya 1 miliar hanya sebulan, kan namanya tuh gantung leher sendiri. Nanti pandai tidak jalan acaranya. Ya kan? Ya mungkinlah dipersiapkan, ya kan? Udah 2 tahun menabung kan. Menabungnya tidak banyak misalnya. Satu orang setiap hari 1.000 ya. Wanita Katolik kan. Setahun 365.000. 2 tahun kan udah berapa? Apa ya kan? Cukup tidak ya 1 miliar ini gitu. Kadang kita berpikirnya itu terlalu absurd gitu bah. Kita meminta donasi. Padahal organisasi itu dari diri sendiri bisa misalnya. 1.000 saja misalnya. Cuman banyak orang tidak berpikir sampai ke situ gitu. Sedangkan kita bisa menghabiskan duit satu hari itu bisa sampai untuk parkir saja itu 2.000, 3.000. Ya kan? Tidak terasa loh. Nah makanya harus dipikirkan program jangka panjang, program jangka menengahnya, dan jangka pendek. Selanjutnya, struktur dan manajemen organisasi. Itu 7 hal yang dipikirkan ya. Struktur manajemen organisasi menekankan susunan atau hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi. Jadi tingkat ormas Katolik ini kan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai ke ranting ya. Kelurahan lah ranting itu ya, atau kecamatan ya. Itu kan sebenarnya melambangkan bahwa organisasi ini siap berproses. Struktur ini diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, masing-masing orang ada level-levelnya. Ya, biasanya struktur organisasi berbentuk diagram visual yang berisikan pemaparan tentang posisi pengurus dan anggota dalam sebuah organisasi. Nah,
Ibu-ibu, saudara-saudari, ya kan? Ini penting nanti membuat diagramnya nih, ya. Jadi kalau kita punya sekretariat, itu strukturnya itu jelas. Sehingga ketika nanti kita masuk ke organisasi itu kita tahu tingkat level kewenangan kita sampai di mana begitu. Nah, ini yang sering menjadi bias kan begitu. Nah, maka pada hari ini kita mencoba untuk memahami itu begitu atau menginisiasi itu. Khususnya untuk DPC Wanita Katolik RI di Kota Pontianak. Ini kan ada 8 ketua DPC ya. Nah, ini harus ada yang namanya yang mengkoordinir hubungan relasi dengan Pemkot di tingkat kota kan begitu. Sedangkan yang lain kan relasi dengan tingkat kecamatan, ya kan? Tapi levelnya sama. Begitu, Pak. Masing-masing memiliki sejajar sebenarnya di tingkat kota ini. Biasanya struktur organisasi berbentuk diagram visual yang berisikan pemaparan tentang posisi pengurus dan anggota dalam sebuah organisasi. Ya, apa yang tertinggi misalnya? Keputusan yang tertinggi, ya kan? Keputusan tertinggi kan keputusan PP kan, ya, PP ya. Tapi biasanya ada juga keputusan PP tidak dijalankan karena tidak cukup waktu, ya kan? Makanya tingkat-tingkat itu kadang kita yang menjadi imbasnya. Itulah PMKRI itu katanya. Kadang saya merasa sedih juga ada orang menyalahkan adik-adik kita ini. Padahal itu kan keputusan PP, bukan keputusan ininya. Mereka tidak ikut, susah. Ya kan? Nanti lalu PP tidak mau ngelantik. Begitu juga ya pemuda Katolik kan. Kalau udah keputusan PP-nya. Makanya jangan sampai salah memilih orang tuh. Salah memilih orang dalam organisasi berakibat fatal. Ya, apalagi kalau orangnya tuh sibuk, lalu rapat pun tidak pernah. Ya. Sehingga tampak jelas kepada siapa tugas mereka harus dilaporkan dan lain sebagainya, ya. Berikutnya peran manajemen organisasi itu ada 2. Adanya manajemen bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, manajemen berperan untuk melaksanakan tahapan atau fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, jika manajemen organisasinya baik, maka tujuan organisasinya bisa tercapai. Nah, sehebat apapun, ya. Misalnya pemuda Katolik itu kan sempat vakum ya di Kota Pontianak ini kan. Ya, puji Tuhan, moga-moga ya. Dulu saya ada komunikasi dengan ketuanya. Di mana sekretariat pemuda Katolik nih? Oh, di sini katanya. Bahkan mohon maaf dulu tuh, saya tanya, rupanya mereka dikasih dana sama Pemkot, tidak diambilnya pula. Kan aneh, dibantu pemerintah. Pemerintah kan bantu kan sesuai dengan porsinya. Dikasih ambil kan begitu. Ini orang dikasih tidak diambilnya. Wah, ini sayang gitu. Ya. Pak Hamdan bingung kalau tidak dikasih kan ya dikasihkan yang mau. Ya tidak Pak Hamdan? Wah, tidak mau. Dikasih duit tidak mau. Ya. Lucu begitu. Itu yang terjadi dulu ya. Jadi ya tolong jangan sampai kalau udah dibantu pemerintah tuh tidak ngambil. Rp1 itu bantuan pemerintah. Susah ngambil itu dari hasil APBD APBN tuh. Manajemen juga turut berperan dalam menentukan kegiatan atau langkah apa saja yang dianggap efisien dan efektif untuk organisasi. Ya. Selanjutnya, nah kesimpulannya manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, tadi yang saya awal tadi itu ada 7 ormas. Kalau 7 ormas ini buat kegiatan setiap tahunnya dan masing-masing bisa terwakili 10 orang saja kegiatan bersama. Bayangkan kalau 10 tahun yang akan datang kan. Stok untuk kader-kader baik di tingkat di dalam dan di luar gereja ini luar biasa banyak. Ya. Tetapi alangkah mari kita berdoa supaya terwujudlah di tahun ini dan tahun depan. Ini langkah awal nih dari Pemkot untuk kembali menggelorakan ormas Katolik raksasa yang tertidur.
raksasa yang tertidur Pak Hamdan. Ada, cuman dia bobok gitu. perlu ada stimulan. Nah, pesannya, ormas Katolik itu mesti berjalan dalam 5D. Doa. Kita merindukan misalnya misa, doa bersama itu di mana begitu? Mungkin nanti menginisiasinya wanita Katolik di katedral. Ya kan? Setiap minggu keberapa. Jadi mengundang 7 ormas ini. Katedral itu kan dari tampungnya banyak tuh. Sehingga disitulah nanti monsinyur bisa ngomong, pastor moderator bisa ngomong ya. Ya, tolong didukunglah pemuda Katolik, PMKRI ya. Kan enggak pernah nih 7 ormas nih misa bersama. Berikutnya dialog. Nah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itulah tadi ngopi-ngopi di rumah Bu Monica Ori. Di mana tadi itu ketua DPC-nya kan? Tanya Bu Endang di mana ngopi yang enak. Berikutnya diskusi. Masa bertahun-tahun tidak pernah diskusi 7 ormas nih? Lalu yang debat. Nah, debat yang dimaksud adalah bagaimana, ya kan? Ya, mencari atau menggali ya, undang-undang yang kira-kira itu ya merugikan keberpihakannya kepada kaum kecil. Nah, ini kan memang butuh orang yang telaten lah untuk itu ya. Nah, kalau di tingkat DKI Jakarta udah jalan tuh. Ya. Tapi kalau di Kalbar ini belum. Berikutnya, apapun yang terjadi, kita harus menciptakan atau menjaga kedamaian, damai. Tidak ada gunanya kita menjadi ormas Katolik lalu jadi provokator, ini kacau namanya kan. Nah, kampanye damai 7 ormas nih. Laksanakanlah. Ya kan? Pak Hamdan siap dukungan doa dan semangat sampai batas pensiun, kan begitu. 1 Oktober enggak, tapi dia nanti ngomong ke kawannya begitu, Pak. Kan belum ada nih ormas Katolik kampanye damai. Itu ada orang Bawaslu sini nih. Cuman ada kan program itu kan? Itu Bawaslu kota ini ada di situ. Kebetulan Sinopatus ini juga di situ dia. Nanti dia sampaikanlah kepada yang punya kepentingan. Berikutnya 5 tugas gereja, yaitu liturgia. Nah, itu tadi. Apapun organisasinya, ketika dia membawa nama Katolik, pergilah misa setiap minggu minimal. Ini ketua ndak ke gereja. Ketahuan. Ya kan? Berikutnya kerikma. Aktiflah di lingkungan, ya kan? Bulan BKSN nih, ini katanya aktif ormas tapi ke lingkungan tidak aktif. Kacau kan? Berikutnya koinonia, ya aktiflah persekutuan. Ya. Berikutnya diakonia, pelayanan. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah melaksanakan itu. Berikutnya martiria, kesaksian iman itu yang paling penting sekarang, contoh dan teladan. Makanya disebut LKKDM. LK itu kan latihan kepemimpinan. Sebenarnya gereja sudah menetapkan latihan kepemimpinan kita tuh 5 tugas itu. Berikutnya ada 5 pastoral dasar yang harus dilakukan oleh ormas Katolik. Yang pertama adalah renungan refleksi. Mengapa kita jadi wanita Katolik RI kok kena marah ketua pun tetap gak kita datang? Kan berarti kan ada sesuatu yang luar biasa yang menyatukan itu. Ya kan, udah berdebat pun masih gak kita berkawan. Itu hebat. Ya enggak? Pemuda Katolik begitu juga, merindukan. Ya, udah saling debat, ngopi lagi kan begitu. Jangan sampai kasih sianida pula di kopi itu. Berikutnya ibadat bersama. Ibadat bersama ini penting. Ya. Apapun dari tingkat ranting, DPC, minimal itu dalam 1 periode harus ibadat bersama. Di tingkat ranting, di tingkat DPC, DPD bahkan tingkat tadi itu. Ya, ibadat itu kan ya bisa bergilir begitu, supaya untuk membangun sinergisitas. Berikutnya bacaan kitab suci. Seorang
kader Katolik atau ormas Katolik aktivis itu kalau ndak punya satu ayat kunci itu kacau lah, ya kan? Berikutnya pembentukan diri. Ya ikutlah retret, rekoleksi seperti ibu-ibu nanti tanggal 16 Oktober ya di Tirtaria, itu kan luar biasa. Ya. Jangan mikirkan duitnya, kan begitu. Pasti duitnya ada. Ya kan? Beli pulsa ada, retret 200.000 berat katanya. Retret 300.000 berat. Tapi kalau misalnya untuk misalnya tamasya, jalan-jalan ke Thailand ada pula. Ya kan? Masa untuk retret rekoleksi kebutuhan rohani tidak mau kan? Oh sibuk, ya tidak ada yang ngurus bapaknya bisa diurus 3 hari, kan suruh. Berikutnya wawancara komunitas, baik di rumah jangan sampai tidak berbicara dengan suaminya, tidak berbicara dengan istrinya yang ngurus pemuda Katolik, tidak berbicara dengan bapak ibunya yang PMKRI ya. Masa di dalam organisasinya, wah dia ramah, tapi kok di keluarga seram ya begitu. Ya kan, anaknya takut. Kacau lah dah. Jangankan masakkan suaminya, masakkan anaknya pun dah. Nah ini penting. Berikutnya ayat yang paling penting adalah Matius 7 ayat 7 bagi ormas. MCK, minta cari ketok. Lalu kalau tak gitu tak akan ya. Mintalah maka kamu akan diberikan, betul kan? Kan kita buat proposal untuk minta gitu. Berikutnya ya, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu ayat kunci bagi para kader aktivis ormas Katolik. Kalau malu begini jangan masuk ormas, karena tidak mungkin kita tidak minta, tidak cari dan ketok pintu. Ya kan? Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Pak Hamdan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita beri aplaus dulu kepada narasumber. Ya. Hah?